Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kacamata, kawan cerita bermacam tema. Kacamata. Nah, kali ini kemungkinan kita hadir dengan vibes yang baru ya teman-teman. Karena kita lagi ada di statement Obisma, obrolan seputar Islami mahasiswa. Yang tentunya aku nggak sendirian nih. Aku juga akan ditemenin sama teman-teman kita, sama gestar yang spesial. Itu dari tim Divisi Keagamaan BEM FEB Undaris. Nah, siapa itu? Untuk kakak silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Putri dari Divisi Keagamaan. Nah, di sini tuh saya nggak sendiri karena ada teman sesama dari Divisi Keagamaan nih. Halo para mata, perkenalkan nama saya Musdalifah. Saya juga dari Divisi Keagamaan. Dengar-dengar Kak Musda ini dari Kudus ya? Iya Kak, benar. Saya aslinya dari Kudus. Pantesan jadi Divisi Keagamaan kan identik sama santri-santri gitu kan ya. Nah, ini kan kita tentang obrolan seputar Islami mahasiswa nih. Kira-kira enaknya kita bahas apa? Bahas Muharram aja Kak. Soalnya kan masih deket-deket ini ya. Oh iya Dekat penghujung bulan Muharram. Ngomong tentang Muharram nih. Menurut kalian nih, Muharram tuh gimana sih? Muharram itu apa? Kok bisa dikatakan bulan yang suci, bulan yang mulia? Dan katanya juga banyak banget cerita-cerita sejarah dan sirah di dalamnya kayak gitu. Karena di bulan Muharram itu banyak banget pahala ketika kita tuh melakukan sunah-sunahnya gitu. Dan bulan Muharram itu termasuk bulan pertama di kalender Islam gitu Kak. Iya, jadi kita harus berbuat kebaikan gitu loh. Kan kita di awal tahun nih, tahun Islam. Kalau misalnya apa? Masehi. Iya, Masehi itu kan Januari ya. Kalau misal di Islam Muharram. Nah, tadi kan Muharram tuh banyak banget toh kayak cerita sirah dan sejarahnya. Bisa dong Kak di-spill atau diceritain ke kita, ke teman-teman para mata, karena kita kan juga di sini belajar tuh. Aku tuh juga nggak tahu dan mungkin ada yang udah lupa kayak atau mungkin malah nggak tahu. Nah, itu bisa diceritain Kak. Jadi di bulan Muharram ini dulu tuh ada cerita tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Berarti di bulan Muharram ya? Itu untuk melarikan diri waktu itu. Dari apa? Dari kenyataan. Ya, lanjut. Terus ada beberapa peristiwa lain ya Kak ya? Iya, ada seperti itu, perang Karbala tuh. Apa itu? Yang dimana tuh cucu Nabi tuh ini dibunuh di waktu perang Karbala dan dibunuhnya itu dipenggal kepalanya Kak. Iya, ngeri juga Kak. Terus maka dari itu kita tuh harus di bulan itu tuh kita harus banyak berburu kebaikan ya, terus menghormati juga gitu. Gini, aku tuh punya pemikiran kayak gini kan. Kan Muharram nih. Di dalamnya ada kata haram-haramnya. Habis itu kalau yang setauku Muharram itu kayak muharam, sesuatu yang diharamkan. Nah, di dalamnya kan berarti kayak ada sesuatu itu yang diharamkan kan. Nah, itu tuh kira-kira ada nggak sih pantangan apa yang nggak boleh dilakukan di bulan Muharram, dan ya itu ada nggak? Kalau pantangannya sendiri ya Kak, kalau dari tempat aku itu biasanya di bulan Muharram itu satu desa gak ada yang berani melakukan kayak pernikahan, hitanan, pokoknya itu acara-acara besar gitu selama satu bulan itu. Karena katanya akan membawa sial gitu. Iya, dan juga kita tuh nggak boleh ini loh balas dendam, terus bermaksiat nih terutama. Itu bukan di bulan Muharram aja sih, bulan-bulan umumnya juga harusnya kayak gitu. Terus ada satu lagi nih, kita tuh di bulan Muharram tuh nggak boleh berperang. Oh iya, aku juga taunya cuman itu, nggak boleh perang aja di bulan Ramadan, Muharram. Itu di Palestina masih dijajah ya? Nah, makanya itu tahu tuh Israel bener-bener rewel. Iya, kalian para mata tuh harus boykot. Jangan lupa tetap diboikot. Israel tuh ya. Cuman produk-produknya, aliansinya juga. Habis itu sama perintilan-perintilannya jangan lupa tetap diboikot. Oke, lanjut ke topik. Kan tadi udah ada pantangan-pantangan itu kan. Terus kita kan di Indonesia nih. Dan negerinya tuh pro
pluralisme ya, pokoknya beragam Iya, gitu. pluralisme itu. Beragam banget kan, banyak budaya, sukunya, habis itu adat istiadatnya. Dan apalagi kita orang Jawa, dan tentunya kalau pas di Muharram itu mesti gak asing banget sama kata-kata Mistis, bulan satu suro. suro, padahal ini bulan suci kan. Nah itu menurut kalian gimana pendapatnya? Kalau mistis tuh sebenarnya dari bawaan tradisi ya, kayak turun-temurun gitu loh. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang mistis, tapi karena mungkin sesepuh di daerah itu tuh meyakini hal itu, jadinya kayak sesuatu yang ditakutin banget gitu malam satu suro. Jadi sebagai adat ya, maksudnya ke adat tradisi gitu. Kalau kalian gitu apa ya, percaya atau ya gimana menurut kalian tentang menyikapi tentang hal kayak gitu tuh kalian gimana? Kalau aku sih percaya nggak percaya ya, karena mau nggak percaya tapi itu beneran kadang kejadian. Iya, mau percaya pun kita kayak jadinya kayak Takutnya, syirik ya, takut takutnya syirik. gitu. Kalian ngikutin nggak? Aku tuh pernah nonton eh apa sih, dia tuh kayak lagi nikahan atau acara besar gitu. Nah dia tuh masak nasi pakai tungku kan, karena masak besar toh, terus pakai kayu bakar. Nah itu tuh dari pagi sampai sore tuh nggak mateng-mateng. Nah terus ada salah satu yang disepuhkan di sana itu bilang, oh nggak ngasih sajen, ini lagi diganggu. Nah menurut kalian gimana itu tentang itu? Kalau aku sih kayak sebenarnya nggak terlalu setuju ya. Soalnya kan itu kita kayak masuknya ke hal syirik gitu. Tapi mau gimana, kita kan harus menghormati para orang tua dahulu gitu kan. Terus juga kan udah jadi ada tradisi gitu. Kalau kamu Kak Sherly? Kalau aku sih gak setuju banget ya kak, karena itu kan sesajen. Jadi makhluk halus itu kalau semakin kita kasih pasti akan semakin ngelunjak, mintanya pasti akan semakin lebih. Dikasih makan terus gitu. Tapi kalau dari awal kita udah tolak, kita usir, insya Allah kan nggak akan apa ya, ganggu-ganggu lagi gitu loh. Aku juga nggak setuju banget. Nah, apalagi itu kan ya memang kita harus percaya hal-hal gaib kan, karena di Quran juga ada yang menjelaskan tentang jin, tentang setan kayak gitu. Berarti kan kita memang harus mempercayai tentang hal gaib. Dan Allah pun, malaikat dan lainnya itu juga termasuk hal gaib. Tapi Allah tuh Allah kan yang zat paling kan. Nah, berarti kan kita memang harus percaya tentang hal gaib. Cuman cara penyikapannya tuh aku yang kurang serak. Kurang setuju ya, karena masuknya kayak kita lihat tuh kok malah kayak ngasih makan gitu kan. Cara pas mungkin banyak orang yang membenarkan, ada juga orang yang membenarkan tentang lo itu kan ada Sunan Kalijaga aja pakai kayak gitu. Aku pernah sharing sama temen-temen gitu, bilang iya Sunan Kalijaga tuh pakai sajen, tapi dijadikan wangian ya kan. Mungkin dulu adat yang dulu itu dijadikan sajen, terus makanya ada Sunan Kalijaga itu diubah biar nggak jadi syirik terus jadi wewangian. Nah malah sekarang ini diterapkan kembali seperti jahiliyah kayak gitu. Jadi kayak percuma dong udah di Renov kayak buat kepercayaannya. Sunan Kalijaga aja udah bersusah payah untuk menghilangkan itu adat yang nggak benar, itu malah dikembalikan lagi untuk kayak gitu. Jadi bukannya ini nggak serak sama budaya atau kejawen ya, maaf sebelumnya, karena ini real kayak takut banget menjuru ke syirikan gitu teman-teman. Nah lanjut nih, ada nggak sih kakak tuh kayak apa ya, eh apa aja sih yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, kayak ibadah-ibadah apa aja, amalan-amalan apa aja yang bisa kita lakukan di bulan? Iya, sunnahnya bulan Muharram tuh memakai celak, Kak. Oh iya tah. Iya, memakai celak, terus wangi-wangian. Terus pokoknya kita tuh harus selalu, apalagi kalau di bulan Muharram itu berbuat baik itu penting banget kak, karena itu pahalanya besar banget kalau di bulan Muharram. Jadi nggak melulu Tentang hal hal yang mistis kayak tadi ya. Benar. Nah tapi tuh kak ada yang bilang kayak tadi tuh nggak boleh acara besar. Nah itu tuh ada juga yang bilang nggak boleh pergi jauh, nanti apa sial lah malapetaka itu. Iya kalian Itu mungkin karena dari apa ya kak, dari sesepuhnya itu ya. sama kayak tadi berarti. Itu kan kayak tradisi daerah kak, tradisi. nurun akhirnya anak cucunya ngikutin gitu.
kayak udah jadi kayak pantangan gitu loh. Heeh. Jadi Bahkan dipercayai dan juga iya, kan sampai sedangkan kita kan sebagai anak muda kan ya kita nurutin aja dulu gitu loh, bisa menghormati gitu. Tapi ya jangan sampai kayak Iya. sembahan gitu, aku gak serak banget. Terus kan kalian udah bisa ngomongin kayak gini kan otomatis kayak seakan-akan tahu ada hal yang seperti itu. Kira-kira di daerah kalian atau mungkin kalian sendiri pernah ngalamin hal-hal yang janggal? Kalau aku nggak ada sih. kalau hal janggal ke akunya sendiri sih nggak ada ya, karena memang kalau dibilangin nggak boleh keluar di malam satu suro ya nggak keluar Iya, gitu, benar. pokoknya nurutin aja gitu. Justru di aku itu bulan Muharram tuh malah banyak kegiatannya gitu. Kayak di aku sendiri kan daerah Kudus sendiri kan ada kayak buka luwur, Sunan Kudus, kayak penggantian kain yang buat nutup makam, terus banyak pokoknya kegiatan-kegiatan yang tentang Islam lah. Kalau hal-hal mistisnya nggak ada di daerah-daerah gitu? Nggak ada Nggak sih. ada sih, belum pernah nemu juga kejadian. Semoga aja enggak, jangan belum dong. Kalau aku juga nggak ada sih, malahan ya udah kalau misalnya ada akot atau mungkin kita butuh keluar ya tetap keluar aja, karena kan kembali lagi kita percayanya kan ke Allah kan. Karena Allah juga mesti melindungi hambanya. Oh iya kak, aku tuh akhir-akhir ini tuh kayak scroll gitu kan. Nah itu tuh ada yang bilang kalau apa tahun ini tahun Buddha atau apa gitu tuh loh yang tentang bulan Muharram. Nah terus aku tuh sampai kan penasaran toh, aku cari di YouTube itu tuh ada judulnya tuh malapetaka kalau menikah di tahun Duda dan apakah Muharram ini tuh termasuk tahun Duda. Nah, Katanya sih itu ya, Kalau tahun ini semisal- tuh masuk tahun Duda ya. Kalau misalnya nikah tuh katanya bakalan duda ya nanti ini, tapi nggak tahu ya kan kita. Mungkin definisinya gitu. iya, mungkin definisinya seperti itu. Bisa Mungkin aja ya. cerai atau gimana gitu ya. Mungkin aja nggak langgeng mungkin, tapi kan nggak tahu, itu rumor-rumor aja. Buat para mata kalau yang tahu jawabannya atau bisa koreksi kita di kolom komentar, atau mungkin kalian punya penguat dalil buat nambah-nambah koreksi tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM langsung di akunnya kita di Instagram, itu BEM FEB Undaris. Nah, sekarang kita masuk ke sesi mari tanya ya teman-teman. Ini tuh ada dari para mata yang udah memberikan pertanyaannya di Instagram. Dari @ndro itu tuh bilang kayak gini kak, apakah bulan Muharram itu kita boleh mendaki gunung? Kalau sebenarnya ya boleh-boleh Di Islam aja boleh, ya. nggak ada Di Islam larangan nggak ada sama larangan sekali. juga kan. Yang penting kita nggak ninggalin kewajiban kita. Yang kayak sholat gitu nggak kita tinggalin kak. Yang penting tuh itu. Terus juga jangan lupa zikirnya juga kan. Soalnya kan ya kita kan nggak tahu juga. Bukan tempat kita kan Iya. ya. Berarti dia kayak kemakan, bukan kemakan, apa? Menghormati aja sih iya, sebenarnya khawatir. apa kata orang tua aja sih. Oke. Berarti nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus juga gimana sih cara sholatnya di sana? Kan aku nggak pernah muncak nih, bisa di-spill ya. Di sana tuh sholatnya tuh untuk ngelihatnya sendiri ya. Kayak ngelihat waktunya tuh pakai jam tangan kak. Jadi kan kita naik tuh bawa jam tangan untuk ngelihat jam berapa sih sekarang. Pasti kan kita tahu waktu jam asar, maghrib gitu kan. Terus untuk arahnya sendiri itu kita pakai kompas. Untuk nunjukin kiblat. Iya, Bapak. Gitu. Aku juga baru tahu nih kak. Soalnya belum pernah ikut kayak gitu. Mungkin bisa ikut ya. Oke, next time ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari @robit.amn. Kenapa harus takut dengan bulan suro? Padahal kan banyak anak yatim piatu yang, maksudnya gimana nih? Padahal kan bulannya anak yatim piatu yang penuh berkah. Emang iya kalau bulan suro tuh bulannya anak yatim piatu? Biasanya kayak ada santunan anak yatim tuh kita di bulan suro kan. Itu memang disyariatkan di bulan suro aja atau? Belum tahu juga ya, tapi kalau dari daerahku sendiri tuh emang di bulan Muharram sendiri tuh buat santunan anak yatim. Nah itu kenapa harus takut dengan bulan suro? Sebenarnya yang bikin takut tuh mungkin omongan orang ya. Kayak orang tuh ngomong kalau surat tuh nanti gini-gini gitu tuh yang
Jadi ngebuat ke doktrin gitu kan. Heeh, bener. Didukung lagi sama filmnya Sama. Bener banget. Satu Suro, Malam Satu Suro. Berarti kita nggak harus takut ya, karena Iya, kita kan juga punya Allah kan. Muharram kan itu kan bulan mulia Iya, kan dari beberapa bulan yang lainnya, maksudnya jadi ikut bulan haram sendiri gitu loh. Bulan haram sendiri kan udah ada empat kan karena kebaikannya gitu. Ini kebetulan pertanyaan terakhir nih Kak. Dari @avanhoirul201. Itu dia bertanya, kenapa malam satu suro itu menjadi malam yang dianggap mistis? Ya karena tadi sih sebenarnya kayak kita kan orang Jawa nih. Jawa ada kayak tradisi kejawen gitu. Kadang kan kalau di kejawen sendiri tuh ada malam satu suro itu ada kayak apa ya, pencucian pusaka gitu loh. Oh iya, Itu, pernah denger juga. itu tuh kadang yang bikin mistisnya Iya, tuh yang di bikin situ mistis tuh gitu. biasanya. Tapi tuh kayaknya nggak sih Kak? Nggak tahu ya. Kalau aku tuh pikirnya kayak nggak nyambung banget gitu loh. Kan suro nih, bulan yang mulia. Tapi kok malah disangkut-sangkutin sama yang hal-hal kayak gitu? Kan bisa aja tuh ada hal itu terjadi, tapi kebetulan ngepasnya di suro. Kan bisa aja kayak gitu loh. Mungkin kan- ini ya gara-gara pergantian tahun baru ya. Jadi kayak semuanya harus dibersihin gitu biar tahunnya tuh kayak bersih lagi gitu. Apalagi tuh kalau disambungin ya, ini sama Oh, tradisi Jawa itu Iya, tradisi Jawa tuh kayak lekat banget gitu loh. apa, kita kan orang Jawa kan Jawanya kayak kental banget Heeh, gitu jadi kan. orang Jawa dulu tuh kayak gitu tuh percaya banget sampai diturunin ke anak cucunya gitu. Jadi tradisi, lebih ke tradisi ya. berarti intinya kenapa jadi malam yang mistis ketika malam suro? Karena tradisi sih. Heeh, karena orang Karena dari dulu-dulu tradisi gitu ya, dulu kayak gitu. Terus juga Sebenarnya kan nggak apa-apa ya. nggak terlalu soalnya mistis ya- banget sih sebenarnya, kayak malam-malam biasa. kalau nggak salah tuh di kampungku kalau pas suro itu ada tirakatan. Iya, benar. Iya kan? Satu surah itu ada Malam tirakatan. bukan benar. bukan suatu malam yang mistis dan Cuman harus berdoa ya buat Iya, kebaikan aja benar. gitu kan. Dan katanya tuh kalau malam satu suro itu sunahnya minum susu putih. susu putih. Oh iya tak? Heeh. Jadi langsung diminum. Iya, Iya, jadi diminum. filosofinya tuh biar kita tuh kembali ke Fitrahnya bersih lagi gitu. loh. Semua susu maksudnya Yang penting putih katanya bisa gitu. merah. Oh iya boleh merek Oh. semua, tapi yang penting putih susu ya, susu Berarti kan putih. nggak harus kayak susu sapi gitu kan? Ya, nggak harus kayak. Ya nggak harus. Kayak nggak meyakinkan. Soalnya kita kan cuma dengar-dengar sunahnya minum susu putih gitu Kak. Jadi kita ya nggak Ikutin tahu itu aja mau gitu. susu apa aja gitu. Jadi yang penting putih. Nah, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara nih, Kak. Sebelum closingan, boleh dong closing statement dari Kakak kasih kita. Boleh dari Kak Sherly dulu. Kalau dari aku tuh mungkin jangan takut sama malam satu sore ya. Yang penting tuh kita perbanyak aja amalan-amalan baiknya supaya kita juga bisa dapat pahala sebanyak-banyaknya di bulan Muharram yang suci ini, gitu guys. Jangan parno dulu berarti ya. Iya, dan kalau dari aku sendiri juga harus banyak-banyak berburu kebaikan lah, mumpung di hari kayak gini kan. Bulan-bulan yang dimuliakan. Oke, buat para mata, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita atau BEM FEB Undaris. Dan jangan lupa juga nih nyalain notifikasi dan share video ini. Oke, see you next episode. Assalamualaikum para mata.